Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kemarin saya merayakan Ekaristi di sebuah stasi. Umatnya tidak banyak yang datang, karena memang gerejanya muat paling hanya 40 orang. Tidak ada tempat berlutut tentu, pakai bangku panjang, dan mereka menikmati duduk di dalam gereja. Dan karena dirayakan Ekaristi di situ sebulan sekali, maka tidak ada tabernakel untuk menyimpan sakramen Maha Kudus. Karena itu, mereka lebih bisa menikmati suasana persaudaraan di antara mereka. Dalam kesempatan itu ada seorang ibu yang sudah mendekati 80 tahun datang bersama dengan suaminya. Dan dia bercerita bahwa dia menjadi Katolik sejak kecil dari daerah pedesaan. Waktu menikah dengan suaminya, dia ikut suaminya tidak Katolik. Tapi kemudian suaminya menjadi Katolik juga karena suaminya melihat kalau istrinya berdoa itu lebih tenang. Dan kemudian mereka membaharui janji perkawinan mereka. Mereka mempunyai anak 3, tapi dalam perjalanan anak-anak mereka menikah dan kemudian tidak lagi menjadi Katolik. Maka mereka tinggal berdua. 2 anaknya keluar kota, 1 anaknya tinggal bersama di rumah. Tentu tetap sebagai keluarga yang baik meskipun berbeda kepercayaan. Dan beberapa kali menantunya, dia cerita, meminta dia untuk kemudian bergabung dengan agamanya. Tapi dia mengatakan, saya tidak bisa, saya sudah dari kecil mengimani iman yang sekarang. Dan saya sangat mencintai. Karena saya mengalami Tuhan sangat mencintai saya. Ada saja, sampai saya berusia seperti ini pun menjelang 80, saya tetap merasakan dicintai begitu besar. Memang tidak mempunyai kehidupan yang berkelebihan, tetapi kehidupan yang tenang dan tidak pernah berkekurangan. Panen, dia mengatakan sekarang justru panennya sudah 3 kali setahun. Dulu zaman dia masih muda, panennya hanya sekali setahun karena sawahnya tak ada hujan. Sekarang dia bercerita, justru sekarang panennya 3 kali dalam setahun. Dan kalau Paskah, pasti panennya berlimpah. Dan memang dia selalu merasakan Paskah itu biasanya berdekatan dengan musim panen. Dan karena itu dia senang sekali. Setiap kali Paskah, dia selalu membungkus beras dan dia tambahi beberapa hal untuk dibagikan kepada saudara-saudarinya yang lebih membutuhkan. Dan saya sungguh sangat terharu mendengar kisahnya. Karena dia tetap bertahan dan ternyata dia tetap murah hati. Tetapi imannya berdasarkan pengalaman. Maka ketika mendapatkan tawaran yang menurut yang menawari lebih baik, dia tetap memilih setia. Karena dari pengalamannya sudah mendekati usia, bukan mendekati lagi, sudah usia lanjut pun dia tetap mengalami bahwa Tuhan mengasihi dia, menjaga dia. Dan itu dari pengalaman. Dia bercerita sungguh-sungguh dari dalam hati. Karena itu dia meminta kepada saya supaya tetap setia. Didoakan juga tetap setia. Dan saya mengatakan,
Jangan khawatir, ibu pasti setia karena sudah sekian lama ibu merasakan dikasihi Tuhan secara nyata. Dan memang pada waktu saya misa itu ada banyak bungkusan di situ. Ternyata umat itu datang membawa bungkusan kalau Paskah. Maaf. Untuk berbagi. Karena biasanya panennya mendekati Paskah itu jauh lebih bagus. Panen bagus itu sehabis Paskah dan sehabis Natal. Dan mereka merasa itu adalah berkat dari Tuhan. Dengan sederhana dia mengatakan, nanti kalau saya tidak Katolik lagi, mungkin panen saya tidak sebagus kali ini. Nanti sesudah Paskah saya tidak bisa berbagi. Sangat sederhana. Tetapi karena itu pengalaman, kita tidak bisa mengatakan benar atau salah. Karena mengalami sendiri, dicintai Tuhan begitu sederhana. Yang ingin saya sampaikan, yang perlu kita renungkan adalah, ibu ini yang sangat sederhana, menjalani imannya tidak dengan mudah, tidak dengan segala kelebihannya, tetapi tetap kuat, tetap tekun, tetap setia. Yang lebih dari itu semua adalah dia merasakan pengalaman akan iman itu begitu nyata. Bukan sekedar pengertian, bukan sekedar apa kata orang, tetapi mengalami langsung. Tentu sesuai dengan keadaannya yang sangat sederhana. Dan dia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Dia dengan anak dan menantunya tetap menghormati iman yang berbeda, tetapi ketika dia ditawari oleh menantunya, anaknya dia mengatakan tidak pernah menawari ibunya untuk bergabung dengan dia. Tetapi menantunya beberapa kali menawari. Dan dia tetap mengatakan, tidak, saya sudah begitu lama mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Karena itu dia tetap setia. Dan dia mengatakan memang mengimani Tuhan harus memanggul salib. Tetapi salib itu ringan. Dan dia merasa begitu dikasihi oleh Tuhan. Lalu dia menceritakan pengalaman itu setiap kali panen. Bahkan dia bisa berbagi dengan keterbatasan yang ada. Bagi saya itu menakjubkan. Sebuah pengalaman iman sederhana yang kokoh, yang murni dari kedalaman. Sebuah pengalaman kasih antara seseorang dengan Tuhannya yang terus dibawa sampai usia lanjut. Sekarang ini suaminya sudah sulit berjalan karena mengalami stroke ringan. Tetapi tidak ada kepahitan. Dia percaya itu adalah bagian dari perjalanan hidup karena percaya kepada Tuhan. Dan karena itu dia menjalaninya dengan tenang karena menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan yang mencintai dia, yang dia cintai juga. Maka senang sekali ketika bisa merayakan Ekaristi. Saya sendiri merasa sangat senang. Dan ketika merayakan Ekaristi itu, Tuhan terasa begitu dekat. Saya sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan di dalam Ekaristi itu. Dan mereka merasakannya. Dalam kesederhanaan, kehadiran Tuhan begitu nyata. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita belajar untuk menemukan Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan yang nyata. Sekecil, sesederhana apapun, Tuhan tetap bersama kita. Dia sudah bangkit, mengalahkan kematian, hidup, dan menyertai kita. Tidak pernah pergi dari kita. Dia selalu menemani perjalanan hidup kita. Dan itu sudah cukup. Kalau Tuhan sudah menemani kita, apalagi yang kita butuhkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.